Oke, selamat berjumpa lagi dengan saya Sugeng Haryanto dalam tutorial bagaimana menggunakan MS Word dalam topik menggunakan Microsoft Equation. Jadi seringkali kita menuliskan suatu naskah atau manuskrip itu kita harus mengetikkan bentuk rumus gitu ya, atau formula yang agak rumit gitu ya, sehingga kita tidak bisa mengetikkan dengan menggunakan Microsoft Office yang sebagaimana biasanya. Seringkali saya nulis A sama dengan ini, seringkali kadang-kadang mahasiswa atau kita menuliskannya ini ya, breaksheet itu pembagian ya, kita gunakan ini ya. Di sini kita kasih B, misalkan ini C gitu. Nah, ini adalah menulisnya yang nggak baik ya. Ini kalau kita nanti akan rusak ketika kita fontnya kita ganti, kemudian spacingnya kita rubah, kita akan jadi rusak. Nah, dan kita akan mengalami kesulitan ketika kita menuliskan rumus yang cukup kompleks seperti ini. Nah, kita coba untuk mengetikkan rumus seperti ini, seperti di atas, maka kita di Microsoft Office disediakan namanya Microsoft Equation-nya. Nah, Saudara bisa klik, sebentar saya sudah bisa diklik di insert, kita cari pakai equation. Nah, disediakan. Maka ketika kita mengklik equation, maka akan muncul ini insert equation, saya ingin munculkan ya. Nah, akan muncul equation tool-nya seperti ini. Kita ketikkan ini, ada tulisan untuk mengetikkan, disuruh type equation here, kita jadi mengetikkan equation di sini ya. Misalkan seperti ini, OECD misalkan, itu langsung kita ketikkan langsung aja karena dia bentuknya seperti itu. Kemudian sama dengan biasa. Nah, ketika kita menggunakan B0, itu kita harus menggunakan namanya ini, kita cari bentuknya adalah scriptnya adalah atas bawah, namanya subscript. Kita wadahnya dulu aja. Nah, sudah, mau diisi langsung boleh, mau nanti boleh. Plus ya. Kemudian lagi kita pakai subscript lagi untuk ngisi bis ya. Kemudian kita untuk wadah ini, sigmanya ini kita cari yang mana sigma, ada large operator. Nah, ini ada banyak pilihan di large operator, kita pilih yang mana sesuai yang kita butuhkan. Misalkan submission with limit ya, kita pakai ini. Ini kita masuk untuk buat DIJ-nya. DIJ ada, kita menggunakan subscript. Nah, kita gunakan lagi subscript-nya. Sudah selesai, tinggal kita isikan. Nah, untuk beta ini inti beta ya. Ketika kursor saudara di sini di dalam equation saudara, kita bisa pilih betanya dari mana. Oh, nggak tampak, di klik aja. Nah, panah ini akan tampil basic math-nya, basic matematikanya, simbol-simbolnya. Kita cari beta. Kemudian kita klik, jangan langsung 0 gitu di samping, nanti akan sejajar karena posisi 0-nya itu di subscript, maka harus kita masukkan di kotak subscript yang bawah ini 0, kita ketikkan. Kemudian sama B, kita masukkan beta, kemudian IJ misalkan ya, J, kemudian ini ada J sama dengan 8 misalkan, kemudian I sama dengan 1 misalkan, dengan 1. Kemudian di sini D, kemudian IJ. Ini hanya contoh aja ya, rumus nanti nggak benar memang, tapi contoh aja. Kita sudah selesai. Nah, misalkan kita mau mengedit, itu klik di dalamnya aja. Misal ada satu yang salah, kita edit, klik di dalamnya mana yang kita rubah. Kemudian ini bisa kita perbesar ya. Ini bagaimana kalau kita merasa font kita ini kecil, maka kita bisa merubahnya, memperbesarnya. Kita blok, jadi kursor kita masukkan di dalamnya, akan terblok. Nah, fontnya kita rubah. Ini Cambria Match
11 sudah bisa rubah menjadi 14 atau berapa. Nah, sesuai dengan kebutuhan. Tapi biasanya untuk menulis rumus itu tidak besar. Nah, ini sudah selesai. Nah, sekarang kita coba agak rumit yang bawah ini, ya. Nah, kita ingin mengetikkan ini. Nah, ketika mengetikkan ini sama, kita menggunakan di insert, kita menggunakan di equation, ya. Nah, new equation kita ketikkan. Nah, ini T hitung itu posisinya langsung di posisi subscript. Ya, kita ketikkan ini. Ya. Sama dengan kita isi dulu boleh. T hitung. Nah, kemudian ingat ketika ini kita harus membuat apa dulu? Membuat frictionnya dulu. Frictionnya ini. Atas, bawah. Kita membuat frictionnya X1 minus X2. Langsung kita pakai subscript. Ya. Ini langsung aja. Minus buat lagi subscript. Udah, tinggal kita isikan X. Untuk masuk ke samping, ke box samping, kita bisa pakai anak panah, ya, X2. Nah, sekarang yang bawah ini, bawahnya kita menggunakan tanda apa dulu? Ini kita gunakan tanda radikal. Kita pilih radikal yang kita gunakan yang mana? Radikal yang pertama, square root. Kursor masukkan di dalam kotaknya, ya. Kita pakai apa? Kita pakai frictionnya dulu itu. Nah, tanda akar itu di bawah. Kita masuk semuanya tanda akar. Berarti langsung, jangan klik yang lain, nanti akan terputus. Plus gitu, plus tanda akar, friction lagi. Nah, sudah. Baru kita kerjakan yang atas. Yang atas kita menggunakan apa? S1 kuadrat. Kita berarti menggunakan script. Yang mana ini? Oke. Kemudian ini script lagi, kita menggunakan yang subscript superscript 2. Yang bawah kita menggunakan apa? Menggunakan yang subscript, bawah subscript juga. Oke, nah ini tinggal kita isikan S1 kuadrat. Mohon maaf, ada salah, enggak tempatnya. Ya, ini S2, baterai habis. Ini 2, ini kuadrat, ya. Yang bawahnya adalah N1 dan kita klik lagi di sini N2. Nah, sudah selesai dah. Nah, kita sudah selesai bagaimana membuat equation. Jadi tulisan kita akan, kalau ini akan dilanjut misalkan, ini kita bisa copy, ya. Ini bisa copy, kita kopikan misalkan kita mau copy aja, ya, di blok, ya, sekali lagi di blok. Nah, ini di blok, sudah ada blok, kita blok, ya. Klik kanan, copy. Nah, misalkan saya tempatkan lain di Ctrl N gitu, ya. Copy. Nah, udah. Mau di samping ini kita kasih tag, ya, silahkan kita kasih tag apa, ya, kita kasih tag sesuai dengan yang kita butuhkan dan seterusnya. Oke, itu cara membuat